Nah, Hari Cap Gome di masa pandemi tidak banyak perayaan yang digelar warga keturunan Tionghoa untuk menghindari kerumunan. Tarian tradisional barongsai yang syarat tradisi kami hadirkan dalam segmen Sehari Menjadi berikut ini. Di hari inilah kita bisa menikmati berbagai ragam rupa budaya Tionghoa. Salah satunya yang paling menarik adalah Liong dan Barongsai. Tarian tradisional Tiongkok menggunakan boneka makhluk mitologi berusia ribuan tahun ini syarat nilai tradisi serta menjadi simbol keberanian, stabilitas, dan keunggulan. Barongsai juga dipercaya mampu mengusir aura buruk dan membawa berkah. Maka wajib hukumnya barongsai hadir di setiap perayaan besar warga Tionghoa. Di balik aksinya yang tampak lincah dan penuh gerakan akrobatik, jelas semua pemain barongsai harus melewati jalan panjang latihan yang tekun. Menjajal serunya latihan di Kelenteng Ciu Lingwang, Tangerang Selatan, saya akan berlatih bersama tim Liong dan barongsai Dharma Wirya. Tak hanya kebugaran dan kondisi fisik yang prima, pelemasan otot juga wajib dilakukan. Ikuti dengan latihan keseimbangan tubuh dengan berdiri satu kaki. Jadi ini nggak cuma buat mencegah kesleo, kalau yang diangkat kaki ini juga buat jaga keseimbangan. Karena nanti main barongsainya banyak pakai satu kaki. Ada 4 gerakan dasar barongsai yang wajib dikuasai. Yang pertama adalah lanjut kungfu atau peregangan otot ke samping. Kakinya nggak boleh sambil gemeter. Iya, gimana caranya? Oke. Badan tegak. Ya. Gerakan kedua adalah Mafu atau kuda-kuda tengah. Gerakan ini telah lihai dilakukan seluruh anggota tim Dharma Wirya, termasuk para pemain ciliknya. Richie Brilliant misalnya. Bocah 5 tahun ini sudah sangat mahir melakukan semua gerakan barongsai. Naik segini. Segini bener gak? Bener. Tos dulu. Mantap. Segini bener gak? Kalau gini bener gak? Oh enggak, oh salah. Baru istirahat. Gini. Oh iya. Nah, gerakan ketiga adalah Sifu atau menahan dengan satu kaki ditekuk dan satu lagi dilemaskan. Ini gerakan dasar yang juga akan digunakan ketika atraksi barongsai digelar. Ya. Iya. Latihan paling pegel yang ini nih. Bisa kamu? Bisa? Oh ya, bagus. Gerakan terakhir adalah Fufu, yakni pelemasan paha dalam, ke kiri, dan ke kanan. 1 jam berlatih gerakan dasar, energi sudah terkuras. Padahal latihan sesungguhnya baru akan dimulai. Latihan melompat-lompat, kuda-kuda kaki yang kuat juga diperlukan agar mampu menahan barongsai di bagian depan. Rata-rata. Waduh, PR. Tapi tangannya gini bener gak, Pak? Salah Pak Nando, bukan begitu. Gimana nih? Masukin tangannya di sini, tangannya dimasukin dulu. Nah gitu. Nah, ya megang begitu, ya. Nah, di pinggang. Nah, ya begitu. Ini nah, ya? ya begitu. Itu udah, fungsinya udah ngangkat dia. Cok-cokan juga nih. Wah, bolak-balik salah. Membuat saya dimarahi Pak Pelatih nih. Wajar sih, karena saat show semua harus zero mistake alias bebas kesalahan. Sedikit saja salah tumpuan atau salah gerakan bisa membahayakan diri sendiri dan partner. Tantangan pun bertambah saat kostum sudah harus dikenakan. Apalagi saat atraksi harus membawa barongsai seberat 5 kg. Beberapa percobaan berhasil, tapi banyak juga yang gagal. Salah. Maaf ya. Karena bukan begitu. Gimana? Ini pasti ya masih dicoba nih ya. Ini kan begini nih, tahan. Nah, pas dia lonjak begini, kita sama jongkok, bantu ngangkat ini ngangkat dulu gitu. Oke. Ayo.
Meski baru latihan, tapi semua pemain sangat disiplin. Sang pelatih pun tegas pada semua pemain, termasuk saya yang baru saja bergabung. Oke. Ampun suhu. Oke. 3. Iya. Kira bisa. Oke, coba lagi ya. Sejarah barongsai pertama bisa ditelusuri pada masa dinasti Shin sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Pada waktu itu, tarian barongsai digelar untuk mengusir roh-roh jahat. Gerakan 180 derajat, memutar 360 derajat, menumpu pada kaki, hingga atraksi dengan kursi menjadi latihan wajib. Saat hari pertunjukan tiba, kekompakan menjadi kunci utama. Sang barongsai di bagian depan harus 100% percaya dengan tim barongsai bagian belakang. Begitu juga tim belakang yang harus mampu mengikuti irama tapan kaki tim depan. Yuk. Jadi belakang ini harus ngeliatin kaki depannya kalau udah turun. Dan harus nunduk, kenapa? Nanti bentuk barongsainya aneh kalau misalkan kita terlalu berdiri. Nah, dia kelihatannya jelek barongsainya. Ada satu lagi tim yang tak boleh absen dalam setiap pertunjukan, yaitu para pemusik yang menggunakan 3 instrumen, yakni simbal, drum, dan gong. Suara drum menekankan gerakan atau manuver barongsai, sedangkan simbal dan gong mengiringi suara tabuhan drum. Suara musik yang riuh dan lantang juga dipercaya mengusir nasib buruk. Ini harus bagi tugas, saya ke bagian yang belakang. Karena memang bagian depan khusus dan saya memang cocoknya di bagian belakang untuk nahan-nahan aja. Tapi di bagian belakangnya juga nggak gampang karena harus ngikutin bagian depan. Salah langkah sedikit, nanti show-nya jadi jelek. Oke, kita latihan lagi. Para pemain barongsai harus siap ditempatkan di mana saja, baik di depan maupun di belakang. Sehingga bila ada tim yang sakit atau cedera, bisa saling menggantikan saat show. Oh, kalau saya kan belum pernah main Liyong nih. Ya, Pertama kali taruh di mana nih? kalau di Bagusnya? tengah biasanya. Taruh tengah. Oh, bukan tinggal di, ikut-ikutin aja dia. bukan di belakang ya lebih gampang kok kayaknya. Belakang harus lari cepat justru itu belakang. Malah susah. Wah, malah terkusut Iya. ya. Oke deh, oke. Tinggalan Berarti nanti, saya iya. kalau belajar di tengah ya. Tengah Oke, aja. saya di tengah ya kok ya. Ya, kok. Ya. Oke, waduh. Hanya barongsai, permainan Liyong atau tari naga juga sama menantangnya. Meski terkesan lebih mudah dari barongsai, tapi aksinya ternyata tak sesederhana yang kita bayangkan. Hongcho ini mainnya pertama gimana nih? Ini tangannya satu di bawah, Yang kiri yang megang bawah gini ya. Terus ngikutinnya yang di mana nih kita? ngikutin depannya. Waduh, duh. Tahan dulu, sorry. Ini salah megang ya saya. Ini harusnya gimana nih? Jadi tangan yang kiri ini Heeh. di belakang sini kok. Oh. Ke sini adanya di belakang. Jadi pas diangkat ini enak tuh. Oh iya. Jadi ternyata baru tahu nih, di tengah yang paling gampang aja bisa kusut kalau nggak bener ya megangnya ya. Jadi gini di pinggang. Ininya baru gini ya. Oke, coba lagi ya. Tari naga berkembang sejak zaman dinasti Han pada 180 sampai 230 sebelum Masehi. Tarian ini juga dipercaya sebagai bagian dari kebudayaan pertanian masyarakat agraris. Ternyata memang menjaga tradisi itu butuh latihan, butuh kesabaran ekstra. Tapi yang bikin saya luar biasa tersenyum, yang latihan di sini tuh bukan yang senior-senior aja, tapi yang juga masih muda-muda. Jadi masih sangat panjang mereka akan bermain, dan nantinya ketika sudah senior mereka akan jadi pelatih. Oke, kiri, kanan. Wait, sudah mulai bisa. Latihan terus dilakukan hingga malam hari untuk melatih bagian aksi yang harus dilakukan di tengah kondisi gelap. Waktu emang udah malam, tapi yang paling menarik buat saya karena baru pertama kali lihat, ini adalah barongsai warna-warni. Kalau lagi terang nggak kelihatan, boleh lampu matiin dulu. Wes.